warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebangsaan Indonesia. Kami dari mahasiswa dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Multamus Maroke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 5 dengan dosen pengampung Ibu Dr. Maisimahati SLMM. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri bernama Miftahul Jannah dengan NIM 220261201083. Selanjutnya, Lutfia Salsabila dengan NIM 220261201103. Makfiratun Nisa dengan NIM 220261201414. Lukia Salsabila dengan NIM 220261201110. Ayah Makrifah dengan NIM 220261201134. Morhaban dengan NIM 220261201276. Lalu yang terakhir, Jamalul Azmi dengan NIM 220261201072. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Islam. Jangan lupa saksikan video kami ya. Stay tune semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang gaji dan upah. Dalam ekonomi Islam, istilah gaji dan upah sering digunakan untuk menggambarkan bentuk imbalan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan atau jasa yang diberikannya. Namun, ada perbedaan makna dan konsep yang lebih mendalam di balik kedua kata tersebut. Gaji merupakan pembayaran tetap dan rutin yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti pegawai negeri, karyawan perusahaan, dan karyawan perusahaan. Umumnya, gaji dibayar secara berkala ataupun per bulanannya. Sedangkan upah dalam ekonomi Islam lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan lepas atau fleksibel. Contohnya seperti sebuah proyek yang telah ditentukan. Upah biasanya dibayar setelah pekerjaannya selesai. Saya akan membahas tentang konsep mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak dalam ekonomi Islam yang dimana salah satu pihak pemilik modal memberikan modal kepada pihak yang lain, pengelola ataupun disebut juga dengan mudrib, untuk dikelola dalam suatu usaha ataupun proyek bisnis. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan persyaratan yang sebelumnya. Sementara itu, kerugian yang terjadi akan ditanggung jawab oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola. Komponen dalam mudharabah yang pertama yaitu pemilik modal. Pemilik modal adalah pihak yang menyediakan dana untuk usaha. Yang kedua yaitu pengelola usaha yang disebut juga dengan mudrib, yaitu pihak yang menjalankan usaha dan mengelola yang diberikan. Yang ketiga yaitu modal. Modal yaitu dana yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola. Yang selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan hasil dari usaha yang dikelola akan dibagikan antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan kesepakatan. Syarat dalam ekonomi Islam adalah pertukaran mata uang asing. Proses pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti perdagangan internasional, perjalanan, ataupun investasi. Agar transaksi israf dianggap sah dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya pertukaran dilakukan secara langsung. Jumlah mata uang yang ditukarkan harus sama. Yang ketiga, transaksi dilakukan dengan niat yang baik. Dan yang keempat, tidak adanya riba. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan menyatukan modal atau sumber daya untuk mengembangkan bisnis atau proyek tertentu. Musyarakah dibagi menjadi dua, satu musyarakah mutanakisah dan yang kedua musyarakah tamlikah.
tentang qard. Qard, istilah dalam ekonomi syariah, adalah pinjaman tanpa bunga atau riba. Qard merupakan akad ta'awuniyah, yaitu akad yang didasari atas prinsip tolong-menolong. Qard ada beberapa manfaat, seperti membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana mendesak atau membantu pedagang-pedagang kecil atau UMKM. Dalam qard ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan tekanan, timbangan, atau jumlahnya. Konsep salam dalam Islam adalah sebagai penghormatan dan doa keselamatan dan kebaikan kepada sesama. Salam merupakan anjuran dalam Islam untuk menebarkan kedamaian. Dalam Islam, mengucapkan salam merupakan anjuran agama untuk menjalani persaudaraan dan saling mengasihi. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada setiap muslim untuk mengucapkan salam pada orang lain, baik yang dikenal atau tidak dikenal siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Hukum menjawab salam dalam Islam, aktivitas memberi ucapan salam pada saudara sesama muslim. Seorang muslim yang mendapatkan salam memiliki kewajiban untuk membalasnya. Kafalah dalam ekonomi Islam adalah akad jaminan atau penjamin yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak yang lain. Sederhananya, kafalah bentuk perjanjian di mana seseorang bersedia bertanggung jawab atas kewajiban atau utang orang lain. Kafalah terbagi dua, kafalah bin mal dan kafalah bin naf. Kafalah bin mal yaitu memberikan jaminan menggunakan harta sendiri, sedangkan kafalah bin naf memberikan jaminan dengan menggunakan diri sendiri, misalnya seperti bekerja untuk melunasi hutang. Konsep tentang murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dalam ekonomi Islam yang memperlibatkan kesepakatan terbukaan antara penjual dan pembeli, dan akad ini penjual harus memberitahukan harga beli barang dan bentuk yang disepakati. Kemudian pembeli harus membayar dengan harga yang lebih. Wakalah adalah perjanjian ataupun akad yang melibatkan perlimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam akad wakalah, pihak yang memberikan kekuasaan disebut dengan wakil, sedangkan pihak yang memberikan kekuasaan disebut wakil. Wakalah memiliki beberapa konsep, di antaranya yang pertama, wakalah merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak, yaitu memberi kekuasaan dan menerima kekuasaan. Wakalah merupakan pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Wakalah berasal dari kata Arab yaitu wakil yang berarti perwakilan ataupun agen. Wakalah memiliki dasar hukum dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi ayat 19. Wakalah memiliki beberapa syarat, diantaranya wakil harus orang yang berakal cakap hukum, amanah, dan memiliki kepengetahuan yang memadai. Wakalah memiliki dua jenis, yaitu wakalah bin ujrah dan wakalah bila ghairu ujrah. Wakalah bila ujrah adalah wakalah dengan imbalan ataupun upah, sedangkan wakalah bila ghairu ujrah adalah wakalah tanpa imbalan ataupun upah. Jenis-jenis wakalah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu wakalah mutlaqah. Wakalah mutlaqah yaitu wakalah yang tidak terkait dengan syarat tertentu selain dari syarat yang diterapkan dalam Islam. Yang kedua, wakalah muqayyadah. Wakalah muqayyadah yaitu wakalah yang terkait dengan syarat tertentu ataupun terbatas waktu. Jual beli. Yang dimaksudkan dengan jual beli dalam Islam adalah akad yang diperbolehkan dan diatur berdasarkan hukum syariah. Konsep jual dalam Islam memiliki beberapa prinsip. Satu, yaitu jual beli harus dilakukan secara sadar dan riba. Harus ada akad atau kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Ijarah dalam ekonomi Islam adalah suatu bentuk perjanjian sewa menyewa.
antara dua belah pihak, yaitu si penyewa dan penyedia barang ataupun jasa. Dalam ijarah, pihak penyewa membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas penggunaan suatu barang ataupun jasa selama periode tertentu. Hal ini termasuk dalam kategori transaksi yang sah dalam ekonomi Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan tidak adanya unsur gharar dan riba. Ran adalah konsep gadaian dalam Islam yang merupakan perjanjian antara pembeli dan peminjam. Pinjaman dan pinjam ran dilakukan dengan cara mengambil setelah melunasi hutang tersebut sebagai jaminan hutang. Dalam ran, pinjaman dapat mengambil kembali barang pinjaman setelah melunasi hutang tersebut. Jika peminjam tidak mampu melunasi hutang, barang jaminan akan menjadi milik pemberi pinjaman. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam istilah fikih, hawalah berarti pengalihan tanggungjawab utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang juga berutang kepadanya. Rukun hawalah adalah rukun yang wajib dipenuhi sebelum akad terjadi. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akad tidak sah. Rukun-rukun tersebut antara muhil, muhal, muhal alih, dan utang yang diakadkan. Istisna adalah transaksi jual beli, khususnya yang melibatkan barang-barang yang dibuat atau dipesan. Secara sederhana, istisna adalah kontrak di mana satu pihak memesan barang atau produk yang belum ada, dan barang tersebut akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Syarat-syarat istisna: yang pertama, ijab kabul; yang kedua, spesifikasi objek yang jelas; yang ketiga, harga dan pembayaran; yang keempat, setiap pihak paham akan hukum; yang kelima, ada keleluasaan dalam melakukan jual beli; yang keenam, saling ridha dan tidak mengingkar janji. Wadiah dalam ekonomi Islam adalah titipan atau simpanan, yaitu ketika seseorang menitipkan barang atau uang kepada pihak yang menerima titipan tersebut wajib menjaga dan mengembalikannya sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati. Pembahagian wadiah ada 3. Yang pertama, wadiah amanah, dan yang kedua, wadiah dalam penjualan, dan yang ketiga adalah wadiah pembayaran zakat. Saya akan membahas tentang zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam untuk memenuhi syarat. Zakat memiliki makna pensucian atau pembersihan baik dari sisi harta maupun jiwa, dan berfungsi untuk membersihkan harta seseorang serta mengurangi ketimbangan sosial dengan distribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat terbagi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib kepada setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya pada akhir bulan Ramadan, untuk membersihkan jiwa dan membantu orang miskin merayakan hari raya Idul Fitri. Kedua, zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimilikinya seperti emas, perak, uang hasil pertanian atau perdagangan dan peternakan. Tujuan zakat adalah untuk membantu dan menolong umat Islam yang saling membutuhkan dan saling tolong-menolong. Kedudukan zakat dalam Islam menjadi kedudukan tertinggi dalam beribadah. Dengan menjalankannya, kita dapat mendapatkan keuntungan dan manfaat dalam membayar zakat. Dari video kali ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menjaga agama dengan cara menumbuhkan aspek spiritualitas dalam kegiatan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan umat manusia serta material dan interior dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian video kali ini dari kami, kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye-bye.